Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang metode penelitian eksperimen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Rahmah Dayanti, kemudian ada Ferdian Al-Alim Anapi, ada Laina Wida, ada Della Berdiana Zen, kemudian ada Aditya Rizky Akbar dan Riki Mirip. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Metode penelitian eksperimen mempunyai ciri khas tersendiri, terutama penelitian dapat menggunakan desain eksperimen. Karena variabel-variabel dapat dipilih dan variabel-variabel ini dapat mempengaruhi proses eksperimen yang dapat dikontrol secara ketat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Kapan metode eksperimen ini digunakan? Digunakan pada saat kita ingin mengetahui pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya, peneliti ini harus dapat mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi outcome kecuali variabel independen atau treatment yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koin Novel Sorumpait dari kelompok 4 yang membawakan materi yang berjudul metode penelitian eksperimen. Jadi dari metode penelitian eksperimen ini mempunyai beberapa macam bentuk. Ada 4, yaitu pre-experimental design, true experimental design, factorial design, dan quasi-experimental design. Yang pertama saya akan menjelaskan pre-experimental design. Jadi pre-experimental design ini sebetulnya belum merupakan eksperimen yang sesungguh-sungguhnya. Mengapa seperti itu? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Bentuk dari pre-experimental design ini ada beberapa macam juga. Ada 3, yaitu one shot case study, one group pretest post test, dan intake group comparison. Kemudian ada one group pretest post test design. Dalam one group pretest post test design ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini dapat digambarkan Yang terakhir ada intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi 2, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Desain eksperimen. Desain eksperimen yang akan saya jelaskan di sini yaitu true experimental design. Pada true experimental design ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu process only control group design yang pertama, dan yang kedua yaitu pre-test post-test control group design. Nah, mengapa disebut sebagai true experimental? Karena pada eksperimen ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dan peneliti pada eksperimen ini dapat memilih kedua kelompok secara random. Kedua kelompok dia dapat memilih kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Post-test only control group design. Pada desain ini terdapat 2 kelompok yang akan masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama akan diberikan perlakuan, yaitu kelompok yang akan disebut kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok
Selanjutnya kelompok kedua yaitu kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Pada eksperimen ini sampel yang diambil yaitu guru, kinerja guru. Populasinya adalah 140 guru, sedangkan dipilih secara random ialah jumlah dari 140 guru, yaitu untuk kelompok pertama, kelompok eksperimen akan dipilih 50 karyawan, sedangkan kelompok kedua, kelompok kontrol akan dipilih juga secara random yaitu 50 karyawan. Nah, pada kelompok eksperimen akan diberikan treatment dan post test observasi kinerja setelah diklat. Sedangkan untuk kelompok kontrol yaitu dipilih secara 50 karyawan secara random. Setelah itu tidak ada treatment yang diberikan kepada kelompok ke-50 eksperimen ke-50 ke satu kelompok ini, yaitu kelompok kontrol ini. Pada observasi kinerjanya setelah diklat sama seperti kelompok eksperimen pertama. Selanjutnya adalah pretest post-test control group design. Dalam desain ini terdapat kelompok yang dipilih secara random atau secara acak, dan kemudian diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal antar perbedaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Jadi peneliti akan memilih seperti tadi, peneliti akan memilih populasi 140 dari populasi 140 karyawan. Untuk kelompok pertama eksperimennya itu dipilih 50 karyawan, sedangkan untuk kelompok kontrol dipilih 50 karyawan juga secara random. Dan pretest akan diberikan secara bersamaan. Untuk kelompok eksperimen pun akan diberikan pretest dan kelompok kontrol akan diberikan pretest. Sedangkan untuk treatment untuk kelompok eksperimen akan diberikan treatment diklat, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak ada treatment. Observasi post test kinerja pegawai setelah diklat yaitu variabel dependen, sedangkan observasi post test kinerja pegawai setelah diklat variabel dependen juga, seperti itu. Sehingga dari pretest post test control design group dapat membedakan yaitu perlakuan pada keadaan perlakuan yang dilihat dari kedua kelompok, baik itu kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Demikian saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Jadi peneliti akan memilih seperti tadi, peneliti akan memilih populasi 140 dari populasi 140 karyawan. Untuk kelompok pertama eksperimennya itu dipilih 50 karyawan, sedangkan untuk kelompok kontrol dipilih 50 karyawan juga secara random. Dan pretest akan diberikan secara bersamaan. Untuk kelompok eksperimen pun akan diberikan pretest dan kelompok kontrol akan diberikan pretest. Sedangkan untuk treatment untuk kelompok eksperimen akan diberikan treatment diklat, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak ada treatment. Observasi post test kinerja pegawai setelah diklat yaitu variabel dependen, sedangkan observasi post test kinerja pegawai setelah diklat variabel dependen juga, seperti itu. Sehingga dari pretest post test control design group dapat membedakan yaitu perlakuan pada keadaan perlakuan yang dilihat dari kedua kelompok, baik itu kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Demikian saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditirus Akbar akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan mempresentasikan quasi experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Berikut ini dikemukakan dua bentuk desain quasi eksperimen, yaitu time series design dan non-covalent control group design.
time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Selanjutnya, non-covalent control of design. Desain ini hampir sama dengan pretest control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak terpilih secara random. Saya Ferdian Al-Halim akan melanjutkan penjelasan mengenai proses penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen sendiri secara garis besar sama dengan penelitian survei. Yang membedakan adalah desain dalam penelitian tersebut. Penelitian eksperimen berawal dari potensi atau pokok permasalahan. Dalam pokok permasalahan ini sendiri terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan juga rumusan masalah. Permasalahan ini akan dijawab dengan teori yang akan digunakan dalam penelitian eksperimen. Rumusan masalah yang dijawab dengan teori akan menjadi hipotesis. Hipotesis ini bersifat pengaruh variabel independen terhadap hasil variabel independen. Hipotesis dibuktikan kebenarannya dengan eksperimen. Dengan melakukan penelitian eksperimen, selanjutnya hipotesis tersebut akan dibuktikan kebenarannya dengan melakukan percobaan atau eksperimen dengan desain tertentu. Oleh karena itu, peneliti menentukan populasi besar, maka peneliti menggunakan sampel sebagai sumber data penelitian. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi terhadap hasil penelitian sampel, maka sampel diambil secara random. Ada 2 kelompok sampel, yaitu sampel untuk kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang diberikan perlakuan, dan kelompok kontrol, atau kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Berikutnya, di dalam penelitian terdapat instrumen. Instrumen yang kita gunakan sebelumnya harus dites terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Setelah validitas dan reliabilitas telah didapatkan, maka selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Setelah data yang kita dapatkan sudah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis. Data yang telah dianalisis akan menjawab rumusan masalah dan hipotesis. Analisis data dilakukan dengan perhitungan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Bila nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok signifikan dari kelompok kontrol, berarti variabel independen berhasil bernilai positif. Apabila nilai kelompok eksperimen signifikan sama dengan kelompok kontrol, berarti hipotesis tidak berpengaruh. Dan apabila hasil nilai dari kelompok eksperimen di bawah signifikan kelompok kontrol, maka variabel independen menghasilkan nilai minus. Atau Nazen akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen untuk skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu metode eksperimen dapat digunakan untuk menguji, mengembangkan, dan menemukan teori, tindakan, atau produk tertentu. Tingkat kesulitan eksperimen dapat dilihat dari jumlah variabel pelakuan. Jadi di sini ada
tiga penelitian, yaitu yang pertama penelitian skripsi. Jadi penelitian skripsi ini menjelaskan tentang penelitian eksperimen untuk pembuatan skripsi dapat dilakukan dengan menguji satu atau dua treatment atau perlakuan yang telah terbukti di tempat lain. Jadi dalam penelitian ini bersifat membuktikan treatment tersebut apakah terbukti di tempat dipilih penelitian atau tidak. Jadi di sini bisa dibilang contoh dari judul penelitian skripsi ini. Kita akan contoh dari judul penelitian skripsi ini pengaruh presensi berbasis IT terhadap kedisiplinan pegawai satu treatment atau perlakuan di PT Yudatama. Jadi kita akan mencari rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya itu misal bagaimanakah rumusan masalahnya, bagaimanakah tingkat kehadiran pegawai setelah presensi kehadiran dengan berbasis IT di PT Yudatama. Jadi rumusan masalah yang kedua itu bisa bisa menjadi penelitian itu bagaimanakah tingkat kedisiplinan pegawai PT Yudatama setelah presensi berbasis IT. Atau yang rumusan masalah yang ketiga itu ada seberapa besar pengaruh presensi kehadiran pegawai terhadap kedisiplinan pegawai di PT Yudatama. Yang contoh yang kedua, contoh judul penelitian skripsi yang kedua itu bisa berpengaruh warna bungkus barang dan harga terhadap nilai penjualan dua treatment atau perlakuan. Jadi sama seperti yang tadi, kita akan mencari rumusan masalahnya. Yang pertama itu bisa dengan rumusan masalah seberapa baik warna pembungkusan barang. Jadi rumusan masalah yang kedua itu bisa seberapa tinggi nilai penjualan setelah warna pembungkusan barang diganti. Yang ketiga itu rumusan masalah yang ketiga itu bisa seberapa besar pengaruh warna pembungkus terhadap nilai penjualan barang. Jadi gitulah contoh-contoh dari rumusan masalah dari penelitian skripsi ini. Yang kedua itu ada penelitian tesis. Penelitian tesis ini penelitian eksperimen untuk pembuatan tesis harus lebih jelas, mendalam dan baru bila dibandingkan dengan penelitian skripsi. Perlakuan yang akan dibuktikan dalam penelitian eksperimen untuk membuat tesis ini dalam membuat tesis minimal 2 pada kelompok sampel yang sama dengan penelitian bersifat mengembangkan atau inovasi. Jadi di sini akan saya contohkan judul penelitian tesis pengaruh intensif variabel jam masuk kerja, masuk pagi, siang, malam terhadap produktivitas kerja, 3 perlakuan karyawan pada PT Ivan Menunggal. Jadi yang pertama itu seberapa tinggi pemberian insentif variabel pada PT Ivan Menunggal. Yang kedua itu bagaimanakah pelaksanaan jam masuk kerja karyawan PT Ivan Menunggal. Yang ketiga itu bisa seberapa tinggi produktivitas kerja karyawan PT Ivan Menunggal setelah ada insentif variabel dan perubahan jam masuk kerja di PT Ivan Menunggal. Yang keempat itu ada seberapa besar pengaruh
insentif variabel terhadap produktivitas kerja PT Eva Menunggal. Yang kelima itu seberapa besar pengaruh jam masuk kerja terhadap produktivitas kerja PT Menunggal. Yang keenam, seberapa besar pengaruh insentif variabel dan jam masuk kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja PT Ivan Menunggal. Baiklah, yang ketiga itu ada penelitian disertasi. Jadi penelitian disertasi ini adalah penelitian eksperimen untuk pembuatan disertai harus lebih luas, mendalam, lebih baru dan lebih original bila dibandingkan dengan penelitian tesis.